siang Bapak. Selamat siang, Ibu. Ya, terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya di sini perkenalkan, saya Ya, dengan dosennya dari CGT Angkatan 10 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya di sini sedang mempelajari modul 3.1 dalam program bergerak dan ingin mendiskusikan tentang pengambilan keputusan, terutama dalam konteks dilema etika dan ya. dilema. Sebelum ini, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Iriani dan selamat datang di sekolah kami yaitu SMP Fansapatah Rahmania Cianjur. Saya sebagai kepala sekolah di SMP ini merasa senang ataupun bahagia atas kedatangan Ibu yang luar biasa sebagai yang pengemban ilmu ataupun yang sedang menggali ilmu di program guru penggerak. Dan semoga ini berimbas terhadap sekolah kami. Terima kasih Bapak. Izinkan saya di sini menjelaskan sedikit tentang kedua konsep ini ya Bapak ya. Iya. Nah, jadi di sini dilema etika ini adalah situasi di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar. Iya. Secara moral, Iya. tapi bertentangan satu sama lain. Iya. Di sini misalnya memutuskan antara memberikan kesempatan kedua kepada siswa yang menyontek atau mengikuti aturan sekolah yang benar. Iya. Sedangkan bukan moral sendiri adalah situasi di mana kita harus memilih antara yang benar dan salah, seperti memutuskan apakah melakukan tindakan curang yang berhasil. Seperti itu. Nah, Bapak, pertanyaan pertama saya adalah, baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, untuk pengidentifikasian ini pada dasarnya adalah dilakukan tidak secara terperinci, akan tetapi melihat dari kasat mata saja bahwa ini yang termasuk kepada dilema etika dan ini termasuk kepada rujukan moral. Jadi kalau secara terperinci untuk diidentifikasi tidak, karena ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, selanjutnya bagaimana di sini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Sebagai seorang pimpinan, tentu saja dalam pengambilan keputusan ini adalah harus berpikiran bahwa semuanya itu harus berjalan baik. Nah, inilah yang dikatakan mungkin dengan dilema etika. Jadi kami tetap harus berpikir dan mengambil keputusan semuanya itu harus berjalan baik. Meskipun memang kadar dari kepuasan tersebut adalah tidak sesuai dengan yang menjadi harapan jika memang tidak diambil keputusan tersebut. Nah, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selanjutnya? Langkah secara terperinci kami tidak mencatatnya, akan tetapi kami mencoba untuk mengkolaborasikan antara rasa dengan logika. Misalnya bahwa ada contoh kasus seorang guru, misalnya beliau tidak bisa hadir ke sekolah ataupun tidak bisa melaksanakan tugas karena salah satu dari anggota keluarganya misalnya sakit, baik itu suaminya ataupun istrinya ataupun juga anaknya, sehingga beliau itu adalah harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan dulu keluarganya. Nah, sementara sisi lain bahwa beliau itu adalah mengajar untuk jam pelajaran pertama. Hal ini tentu saja pada saat beliau meminta izin kepada saya, ini adalah suatu keputusan yang memang sangat berat dan ini yang dinamakan mungkin masuk kepada dilema etika, mana yang harus diambil. Sehingga saya akan mengambil keputusan adalah untuk menyarankan kepada guru yang bersangkutan untuk melakukan tindakan yang bisa menyelamatkan dulu terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya melihat Bapak sudah memakai paradigma antara keadilan dan kepedulian ya. Ya. Di mana murid-murid harus adil mendapatkan pelajaran dan juga kepedulian agar guru tersebut bisa mendampingi suaminya terima kasih. Iya, betul. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan secara efektif itu, maka selayaknya seorang pimpinan harus mengetahui background dari masing-masing pendidik. Baik itu background tentang
sikapnya ataupun karakternya maupun background tentang latar belakang rumahnya. Artinya tempat tinggalnya di mana, jaraknya berapa kilometer dari rumah ke sekolah, berapa waktu yang diperlukan, dan itu merupakan salah satu pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam memutuskan tentang hal yang memang diharapkan atau diminta oleh seorang guru. Nah, kan selama ini pasti ada ya Pak tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada proses ini. Oke. Tantangannya tentu saja dari berbagai sektor. Untuk di sekolah ini adalah yang paling utama adalah dari yang ditinggalkan tersebut. Misalnya dari siswa. Mungkin saja karena siswa pola pikirnya belum sama dengan kita, sehingga menganggap bahwa guru itu adalah bolos, begitu ya. Nah, maka dari itu kita harus menyampaikan kepada piket, dan piket menyampaikan kepada peserta didik bahwa guru yang bersangkutan bukan bolos, akan tetapi dia menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan ada salah satu keluarganya yang memang sakit. Kemudian sisi lain kami juga harus menjabarkan ataupun harus sedikit menyinggung kepada guru-guru yang lain bahwa ada izin dari salah satu guru untuk tidak masuk pada hari ini, dikarenakan dengan alasan yang jelas, yaitu mengantar salah satu keluarganya menuju ke dokter untuk berobat. Seperti itu. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di rumah kita ini? Ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk jadwal secara terperinci atau terstruktur, kami tidak mempunyai jadwal tersebut. Karena kami mempunyai keyakinan kalau toh memang dibuatkan jadwal, maka saya berpikir bahwa hal itu, permasalahan itu adalah sudah direncanakan. Sehingga maka treatmentnya pun adalah pasti akan dipersiapkan. Maka dari itu kami tidak mempunyai jadwal tersendiri, namun kami mempunyai catatan jika memang ada permasalahan dan bisa diselesaikan, maka adalah nanti diselesaikannya secara face to face saja. Jika memang guru yang bersangkutan meminta izin, maka kami ataupun saya menyarankan silahkan untuk menyelesaikan dulu mengenai kebutuhan sehingga beliau itu meminta izin, misalnya mengantar ke rumah sakit. Nah, setelah itu baru di akhirnya diberikan semacam saran, dimohon kalau sudah selesai nanti untuk segera ke sekolah karena siswa yang ada di sekolah pada jam berikutnya sudah menunggu. Nah, pada saat datang ke sekolah, barulah kami nanti untuk mengkonfirmasi sebetulnya seperti apa sakitnya, begitu. Dan sudah didapatkan sakitnya seperti apa dan sudah berobat ke dokter, baru nanti juga dijadikan suatu bahan bagi kami untuk melakukan treatment terhadap guru yang lain jika memang melakukan suatu izin seperti itu. Jadi Bapak langsung membuatkan di mana kasus itu terjadi. Betul, betul. Tidak ada. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ilmu etika? Ya, baik. Untuk yang mempermudah ataupun yang membantu, kami menganggap bahwa semua guru yang berada di lingkungan SMP kami adalah semuanya merupakan orang yang bisa dianggap mumpuni atau berkompetensi untuk bisa diajak bicara. Karena tapi porsi dan situasinya tentu berbeda. Nah, itulah mungkin yang menjadikan bahwa ini adalah salah satu kekuatan kami untuk bisa membangun sekolah ini. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di lembaga kita? Ya, baik. Untuk pengambilan keputusan ini, bahwa seorang pimpinan ataupun kepala sekolah tentu harus mempunyai kompetensi yang 5 itu. Ya, salah satunya dalam pengambilan keputusan ini adalah sikap sosialnya, itu plus dengan manajerialnya. Jadi sosialnya itu tentu adalah dikolaborasikan antara pemikiran berdasarkan realita dan dengan rasa artinya pada bagaimana kalau memang posisinya pada posisi kita.
maka akan senang, akan merasa terakui jika perizinan kita itu memohon izin itu disetujui. Akan tetapi kan merasa sakit jika memang seorang kepala sekolah ataupun kita menolak untuk memberikan izin. Sehingga kita tentu saja harus mengkolaborasikan antara rasa dan logika. Berarti Bapak di sini juga mengedepankan empati ya. Betul, Bapak sebagai betul. Iya. Nah, apa rencana ke depan Bapak? Apa rencana ke depan Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dan etika? Ya, baik, dalam pengambilan keputusan tersebut tentu saja setiap orang ataupun setiap guru akan berbeda karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang memang rajin, ada yang punya daya inovasi yang tinggi, ada yang memang sering-sering dia mengambil suatu alasan yang kadang-kadang tidak rasional. Maka pengambilan keputusan pun adalah menurut saya akan ditunjang juga dengan sikap ataupun karakter dari orang tersebut. Jika memang seorang guru sering bolos ataupun sering tidak masuk atau bahkan masuk telat kemudian pulang lebih cepat, maka dalam permintaan izin untuk berikutnya maka akan dikaji terlebih dahulu, berbeda dengan seseorang yang memang rajin. Jadi pada saat dia akan meminta izin, maka kami pertimbangan itu lebih mengedepankan kepada kemanusiaannya. Karena beliau ini dalam sehari-harinya sudah dikaji, beliau ini adalah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Nah, Bapak sendiri bagaimana bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan? Ya, keefektifan itu adalah saya lakukan berdasarkan hasil yang ada. Jadi sementara ini yang sudah kami lakukan tidak ada letupan-letupan negatif mengenai keputusan yang sudah kami ambil. Karena mereka adalah diperlakukan sebagai manusia dewasa yang mempunyai perasaan, yang mempunyai pola pikir, yang mempunyai kebutuhan dan sebagainya, maka kami mempertimbangkan itu sehingga merasa terakui. Jadi bahkan lebih cenderung dia pada saat mau meminta izin itu yang kira-kiranya tidak terlalu penting, dia tidak berani untuk meminta izin karena merasa malu. Hal inilah yang mesti dibina oleh saya supaya mereka itu bukan takut tapi malu karena tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Jadi bisa dikatakan menurut Bapak efektivitas keputusan Bapak itu dilihat dari tidak adanya letupan-letupan atau ekses-ekses negatif. Salah satunya adalah itu, ya. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawabannya. Ini sangat membantu saya dalam memahami praktek pengambilan keputusan kepala. Ya. Nah, sebagai penutup, apakah Bapak bisa memberikan contoh nyata dari jalannya etika yang pernah Bapak hadapi selain kasus dengan siswa, kasus dengan guru, apakah ada atau dilema etika yang melibatkan murid dan lebih ke sekolah seperti itu, Pak? Ya, ada. Sementara ini kami mempunyai siswa yang ikut pada klub sepak bola ataupun SSB. Orang tersebut saat ini adalah mengikuti sebuah kejuaraan di luar kota. Namun sebelumnya kami coba pada saat rapat dengan orang tua menyampaikan bahwa apapun yang terjadi jika memang diperlukan ataupun mau meminta izin, mohon untuk ada pemberitahuan supaya kami tahu apa yang dilakukan di tempat lain oleh orang tersebut atau oleh siswa tersebut. Hal itulah yang dicoba kami tanamkan kepada peserta didik maupun orang tua sehingga orang tua bisa memahami dan siswa yang lain juga bisa memahami. Nah, itu memang sulit ya Pak ya. Dan bagaimana akhirnya Bapak menyelesaikan dilema tersebut? Ya, akhirnya kami mengizinkan karena apa? Karena memang serangkaian persyaratan sudah mereka penuhi, yaitu dengan cara menyampaikan surat dari klubnya, kemudian kepada sekolah kami, dan siswanya pun adalah memang benar. Dia sehari-harinya adalah mengikuti SSB dan mempunyai kompetensi yang luar biasa. Dan kami pahami bahwa siswa tersebut adalah mempunyai kompetensinya itu bukan hanya dari segi pengetahuan, dari keterampilannya pun adalah harus kita asah. Maka dari ini adalah merupakan momen yang paling tepat bagi kami untuk memfasilitasi ataupun untuk melaksanakan bahwa proses pembelajaran ini adalah berpihak kepada peserta didik. Terima
Sama-sama, Bu. contoh dan penjelasannya itu akan bantu saya dalam memahami bagaimana menghadapi dilema etika di lingkungan sekolah. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih kembali.